Emi, Mbak Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sumaryadi SPD MM selaku Kepala SMK Negeri 2 Keraksaan, yang kami hormati Ibu Maria Louis Marganingsih SPD selaku pengajar praktek, yang kami hormati Bapak Salikin MPD selaku pengajar praktek, Bapak Adi Abdullah SPD calon guru penggerak angkatan ke-7, Bapak Solehudin Eskom calon guru penggerak angkatan ke-7, dan rekan-rekan dari jurusan TBSM dan RPL, serta para undangan yang berbahagia. Marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di dalam ruangan yang penuh barokah ini dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua Bapak Adi Abdullah SPD dan Bapak Solehudin Eskom untuk mengikuti acara yaitu guru penggerak angkatan ke-7. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat pada kita semua nanti pada hari akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini izinkan saya membacakan susunan acara pada acara penyelarasan visi calon guru penggerak dengan visi sekolah yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Adi Abdullah SPD dan Bapak Solehudin Eskom, dengan susunan acara yaitu pembukaan, sambutan, paparan penyelarasan visi calon guru penggerak dan dengan visi sekolah, kemudian kegiatan diskusi, kemudian closing dari pengajar praktek sekaligus penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan harapan acara ini berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, dan untuk selanjutnya yaitu sambutan yang pertama di sini oleh pengajar praktek. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Salikin MPD. Kepada yang terhormat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khairi wa bihi zakati wa hadina subul salam. Yang kami hormati PP Ibu Maria Louis Marganingsih SPD. Beliau ini adalah PP Angkatan 7 yang membersamai saya yang sekarang ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah Bapak Sumaryadi SPD MM. Beliau ini adalah di sekolah kami, kebetulan kami ini di SMK Darul Mukhlasin. Ini banyak bersejarah.
tujuan yang kali ini adalah yang pertama itu, yang kedua nanti mungkin sama JGP juga merumuskan kalimat rumpang yang di situ nanti ada kerjasama antara kepala sekolah dan guru nanti, dan mungkin diskusi ini nanti akan dipandu langsung oleh JGP. Mungkin itu saja pembukaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini kami cuman sebetulnya membuka saja. Kalau saya itu membuka saja karena barusan sudah dibuka, diganti sambutan. Dan kalau diganti sambutan ini saya mau disambutkan cuma menjelaskan ini saja, terkait adalah penyelaraskan visi dan misi guru penggerak diselaraskan dengan visi misi yang ada di sekolah SMK N 2 Keraksan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 2 Keraksaan kepada yang terhormat Bapak Sumaryadi SPD MM, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi nikmat sehat sehingga bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang rekan-rekan kita bila mana ada yang sakit, ada masalah, tidak bisa hadir di sini, mudah-mudahan bisa teratasi dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih banyak terhadap beliau berdua, pendamping praktek guru penggerak yang sudah hadir di sini, dan rekan-rekan guru penggerak, calon guru penggerak Pak Saleh dan Pak Adi, angkatan 9 Pak ya, angkatan 7 ya. Angkatan 4 sudah selesai kemarin, pengukuhan selesai, dapat sertifikat. Dalam rangka pendampingan ini nantinya adanya diseminasi juga itu ya. Jadi pengimbasan ke rekan-rekan yang lain, dan mohon maaf kami tadi tidak bisa hadir tepat waktu karena ada kegiatan juga. Dengan harapan guru penggerak ini adalah lembaga kita dalam hal SDM. Kalau guru penggerak kan arahnya ke SDM nanti. Itu betul-betul sesuai dengan visi dan misi sekolah. Maka dari itu dalam kegiatan ini juga harapannya bermanfaat untuk lembaga kita. Kita ketahui untuk guru penggerak itu kalau yang dulu sudah hampir setahun ya pelaksananya ya. Kalau sekarang berapa? 6 bulan Pak Adi ya. Yang angkatan 7 6 bulan ya, 6 bulan. Dan untuk angkatan berikutnya yang angkatan 9 yang belum mengikuti, untuk mohon bisa mengikuti karena banyak sekali keuntungan untuk peningkatan SDM daripada calon guru penggerak, dan juga untuk lembaga itu sangat signifikan sekali. Bayangkan kalau kita kursus seperti itu bayarnya ya mahal, ini kursus pribadi. Namun ini ada dari pemerintah program calon guru penggerak gratis, maka kita ikuti. Karena gratis biasanya seleksinya juga agak ketat. Nah, selain beliau berdua, kan Bu Risa juga lolos juga, Bu Risa ya, angkatan 8. Iya, lagi ada Pak Heru juga belum lolos itu ya. Tapi nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa lolos dan bisa menyumbangkan ilmunya yang didapat ke lembaga kita. Lembaga kita relatif baru, usianya berdiri tahun berapa? 2005 ya, itu relatif baru Bapak Ibu. Jadi dibanding tetangga-tetangga kita kan gitu ya, kita usia sekolah relatif baru, maka kita perlu belajar inovasi-inovasi untuk lembaga kita. Salah satu inovasi-inovasi yang dikeluarkan pemerintah, misalkan kurikulum Merdeka, Merdeka mengajar, Merdeka belajar, dengan di dalamnya ada berseri-seri, salah satu serinya adalah guru penggerak. Ini semuanya
berkelanjutan Bapak Ibu. Sama dengan kurikulum merdeka nanti kehidupan berkelanjutan itu juga ada. Jadi diikuti sebaik-baiknya dengan tujuan untuk ibadah di sekolah kita. Terima kasih banyak untuk yang menyiapkan acara ini dan yang membantu pada kegiatan ini. Saya rasa tidak panjang-panjang saya Pak yang mengarahkan karena beliau-beliau ini sudah pengalaman semuanya Pak. Bila ada daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian tadi sambutan dari Kepala SMK Negeri 2 Keraksaan. Mudah-mudahan sambutan beliau bisa membuat semangat kita semua. Dan selanjutnya kegiatan pemaparan penyelarasan visi calon guru penggerak dengan visi sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini saya selaku MC dan sekaligus moderator dalam acara penyelarasan visi calon guru penggerak dengan visi sekolah, berharap nantinya ada saran dan masukan yang membangun dari Bapak Ibu semua kepada Bapak Adi Abdullah SPD dan Bapak Solehuddin Eskom. Seperti yang kita tahu bahwa visi itu adalah impian sekolah yang harapannya lulusan-lulusan dari sekolah bisa menunjukkan apa yang ada dalam visi tersebut. Kita yakin harapan dari calon guru penggerak yaitu Bapak Adi Abdullah SPD dan Bapak Soleh Eskom sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, ya, yang jelas berpihak pada di sini yang jelas berpihak pada murid, ya, karena kita tahu bahwa kita selaku pendidik ya, harus mengetahui bakat dan kemampuan masing-masing siswa seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Untuk selanjutnya kepada Bapak Adi Abdullah SPD dipersilahkan untuk memaparkan penyelarasan visi calon guru penggerak dengan visi sekolah. Kepada Bapak Adi Abdullah SPD dipersilahkan. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah pagi yang luar biasa tentunya hari ini. Alhamdulillah kebetulan Jumat lagi. Jadi Jumat yang lalu kita bertemu dalam acara diseminasi. Ternyata kemarin dari hasil koordinasi kami Pak Soleh dan saya terjadwal lagi hari Jumat. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh pembawa acara dan juga PP kita, PP kami ya. Hari ini kita nanti akan membahas tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan yang mana nanti visi dari calon guru penggerak nanti akan dikaitkan dengan visi sekolah. Bapak Ibu, sebelumnya mohon izin saya
Bapak Ibu, sebelum saya nanti membahas atau mendiskusikan bersama tentang visi yang akan kami paparkan, di sini kami akan mengajak kita bersama untuk melihat beberapa menit, barangkali 1 atau 2 menit film Bernard. Ya. Yes. Bernard. Baik, boleh kasih aplaus untuk Bernard. Bapak Ibu, dari dari video yang tadi sudah kami putar di sini, barangkali mungkin ada pandangan dari Bapak Ibu yang bisa menggambarkan, bisa diingatkan dengan visi terus lain-lain yang sudah kita lihat bersama. Monggo. Apa yang ada di gambaran atau di benak Bapak Ibu? Oke. Monggo. Dari tayangan yang
barusan saya lihat itu bahwa visi, kalau kita sudah menetapkan visi itu perlu diperjuangkan. Jadi tayangan barusan menurut pengamatan saya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Sugeng ya. Jadi memang benar. Tadi visinya satu, butuh diperjuangkan. Selain itu, pertama kalau kita cermati bersama, Bernard itu kan melihat suatu gambaran dia pengen naik ke puncak. Sebelum naik ke puncak, dia menyiapkan segala sesuatunya. Menyiapkan segala sesuatunya, peralatan dan lain-lain. Tadi sampai peralatan seperti ini. Berikutnya pada prosesnya apa yang terjadi pada Bernard tadi? Ya, Bu Rika. Jadi akhirnya pertama dia katakanlah terkadang kita kan overthinking terhadap sesuatu. Padahal potensi diri kita, potensi dari tim kita itu luar biasa. Jadi yang mungkin tadi bisa kita cermati di sana, ternyata potensi diri dari Bernard itu sebetulnya dia dengan hanya kukunya saja itu sudah bisa naik ke atas. Termasuk salah satunya adalah butuh perjuangan. Dia pantang menyerah untuk mencapai visinya. Pantang menyerah, akhirnya walaupun sampai di atas ternyata kita harus merefleksi ya. Ketika mencapai sesuatu, koreksi diri. Ojo terlalu ugal-ugalan juga. Tadi terlalu banyak gaya, akhirnya rubuh lagi. Jadi itu beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita petik dari video tadi. Bapak Ibu, saya selama ini dalam kesehariannya dibimbing oleh pembimbing praktek. Tadi sudah dikenalkan di awal oleh Bapak Salikin untuk pembimbing pengajar praktek saya, Ibu Louis Marganingsih SPD. Beliau kalau posisinya dekat di sini ya, di TK Santo, Bu, Santo Pius. Bapak Ibu, visi barangkali di benak kita, visi itu apa sebetulnya? Menurut panjenengan visi itu apa? Impian. Jadi visi itu impian atau bisa kita kategorikan adalah harapan atau abstraksi dari masa depan. Di sini kami gambarkan sebagai bintang penunjuk arah bagi petualang serta gambaran dari lukisan pada kanvas kosong. Sebelum kita nanti menyampaikan tentang visi misi saya ke depannya, kami mengajak semua yang ada di sini untuk memberikan gambaran. Sebetulnya kita semua di sini menginginkan murid kita itu yang seperti apa. Ya, ini ada beberapa kalimat rumpang. Mohon sekiranya Bapak Ibu nanti kami akan memberikan beberapa kertas. Mohon diberi isian atau masukan, nanti bisa disampaikan atau mungkin nanti saya membacakan. Bapak Ibu, yang pertama nanti tentu kita memiliki impian tentang murid-murid kita di SMK Negeri 2 Kraksan, murid yang seperti apa yang kita inginkan, murid yang seperti apa yang kita harapkan. Terus di sini di sekolah kita mengutamakan apa? Kita dan semua warga sekolah paham bahwa misalkan entah itu kolaborasi lain-lain, itu dibutuhkan. Itu mohon diberi masukan atau isian pada kertas yang
kami edarkan di sana. Atau sambil lalu dari pemaparan ini kira-kira dari Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menyampaikan ke kami, murid yang kita idam-idamkan itu sebenarnya murid yang seperti apa? Monggo Bapak Ibu. Oke, monggo. Sewu. Kalau kita lihat visi dan misi yang ada di sekolah itu, kalau saya lihat di SMK sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada pembetulan ya itu lebih bagus, karena kalau kita lihat bakat dan istilahnya bakat dan kemampuan siswa, kalau bisa itu dituangkan dalam beberapa program-program yang ada di visi, yang ada di visi misi itu, sehingga karena kalau kita lihat kan bakat dan minat daripada siswa itu kan banyak sekali di sini, beragam. Ya. Apalagi kalau kita lihat dari kegiatan ekstra, ya, kemudian prestasi mereka. Jadi kalau bisa itu terprogramkan di situ sehingga kelulusan kita betul-betul sesuai dengan harapan kita. Itu saja dari saya. Jadi memperhatikan bakat dan kemampuan siswa. Baik, terima kasih Bu Ida. Boleh aplaus untuk Bu Ida, teman-teman. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan Bu Ida, mungkin di sini Bu Ida menjabarkan keinginan bahwasanya kita di sini kan murid, istilahnya kompeten itu tidak hanya dari sisi mungkin kompetensi yang akademis, tapi hal-hal yang sifatnya bakat, minat itu kita akomodir juga. Insya Allah nanti di penyelarasan visi misi, alhamdulillah sebetulnya kemarin kami bersama manajemen ya, baik di sini kami selaku CGP dan juga manajemen dari WMM dan semua unit membahas tentang itu. Insya Allah di visi misi kita nanti kita mengadopsi apa yang menjadi keinginan dari Bu Ida nantinya. Terima kasih Bu Ida. Barangkali ada yang lain Bapak Ibu dari Ibu Bendara mungkin? Karena semua ya tergantung Ibu Bendara juga nanti. Ya, monggo Ibu Tina. Ya. Ya. Jadi ada beberapa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ya. Baik Bapak Ibu, kami sesuai penyelarasan dari tema dari acara kita kali ini, visi dari beberapa masukan, jadi kami menetapkan visi CGP yang mana ini sudah kita matchkan dengan visi sekolah. Jadi untuk visi saya di sini guru termantap 21. Jadi termantap 21 di sini adalah akronim dari guru berkarakter yang mampu menghadapi tantangan abad 21. Jadi bagian dari akronim dari itu. Tentu ini sudah kami selaraskan juga dengan visi sekolah. Yang mana visi sekolah kita di sini adalah mewujudkan lulusan siap kerja, berkarya, berkarakter, berprestasi di tingkat nasional yang berstandar industri, berbudaya lingkungan dan berlandaskan iman dan takwa. Jadi visi dari kami ini. Mohon maaf visi saya. Dalam proses pendekatan di visi misi ini, kami menggunakan pendekatan bagja atau inquiry apresiatif. Jadi melihat dari sisi positifnya. Jadi seperti yang sudah di awal di video kami sampaikan, bagaimana kita melihat potensi diri kita. Jadi potensi dari semua SDM yang ada di sini dan juga segala hal, baik dari pengajarnya, tenaga kependidikannya, guru-gurunya, komitenya, dan juga karena kita di sini adalah sekolah SMK, stakeholder kita salah satunya juga IDUKA, industri dan dunia usaha dan dunia kerja. Jadi prakarsa perubahan yang ingin kami wujudkan di sini adalah
terwujudnya sinergi kolaborasi menuju sekolah berkarakter dan adaptif terhadap kemajuan zaman. Jadi itu yang menjadi prakarsa perubahan yang akan kami tuju nantinya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Soleh, nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusinya. Untuk sesi diskusinya mungkin nanti sekalian jadi satu setelah pemaparan dari Pak Soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Ya, beri aplaus dulu buat Pak Adi. Semangat buat Pak Adi, mudah-mudahan apa yang sudah Pak Adi buat dan harapkan bisa tercapai dan bisa selaras dengan visi misi yang ada di sekolah. Tapi memang visi misi itu tidak mudah untuk dirubah ya, jadi ada beberapa momen-momen tertentu dan harus mengalami analisis demikian juga. Ya. Terus kemudian untuk selanjutnya, paparan akan disampaikan oleh Bapak Solehuddin Eskom. Dipersilakan untuk Bapak Solehuddin Eskom untuk menyampaikan hasil paparan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Salikin, Ibu Maria, selaku PP kami. Terima kasih tadi sudah hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dalam kesempatan ini saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Bapak Ibu ini sudah kesekian kalinya kami repotkan ya. Sudah kesekian kalinya kami repotkan, namun kesediaan Bapak Ibu, teman-teman di sini tetap hadir mensupport kami selaku CGP. Ini satu penghargaan yang luar biasa bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kedepannya juga kegiatan ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Dalam kesempatan ini seperti yang telah kita sampaikan oleh Pak Adi tadi sudah banyak menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelarasan visi dari CGP terhadap visi sekolah. Namun dalam hal ini saya juga akan menyampaikan yang sama, mungkin juga dalam konteks yang berbeda. Kalau Pak Adi tadi menyampaikan Bernard ya, mengajak nonton film Bernard ya. Saya tidak punya film Bernard, tapi saya punya kartun Bapak Ibu ya. Punya kartun, sebetulnya pada intinya sama. Ya, sebelum saya menyampaikan visi saya sebagai calon guru penggerak, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengamati, menyampaikan impian ya. Karena seperti yang disampaikan Pak Adi semua Bapak Ibu guru harus memiliki impian ya. Sebagai pendidik harus memiliki impian, memiliki keinginan yang mungkin nanti dituangkan dalam kalimat rumpang ya. Kalimat rumpang itu tadi. Bapak Ibu, mari kita amati bersama. Saya membuat gambar ini. Ini adalah menggambarkan imajinasi saya. Jadi impian saya sebagai guru. Di sini saya menginginkan, artinya menginginkan memiliki peserta didik, memiliki murid yang berkarakter dan bahagia. Nah, karena ujung-ujungnya nih harus bahagia memangnya. Artinya seperti apa? Nah, di sini di paling bawah di sini ada membersamai. Bagaimana kita itu sebagai pendidik atau guru membersamai, menuntun, kemudian juga mengarahkan
sebagaimana layaknya kita sebagai teman. Itu target dasar yang ingin saya capai terlebih dahulu. Di sini membersamai dalam arti apa? Bagaimana kita menjadikan sebuah sumber belajar menjadi fasilitator bagi anak didik kita, sehingga mereka itu memiliki kenyamanan dalam belajar. Itu salah satunya. Kemudian di sini juga ada cakap abad 21. Selain kita juga bisa membersamai anak-anak sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, di sini juga kita harus memiliki bagaimana kita menanamkan sebuah kompetensi kecakapan abad 21. Ya. Kecakapan abad 21 ini artinya memiliki kompetensi kecakapan abad 21 sebelum anak didik kita memiliki kompetensi itu, pastinya Bapak Ibu gurunya terlebih dahulu yang harus memiliki kemampuan itu. Dan ini sudah kita buktikan, sudah kita lakukan, Mbak Salikin, Bu Maria. Kalau tidak salah kemarin pada tanggal 29 kita disupport yang luar biasa oleh Bapak Ibu guru, oleh kepala sekolah terutama ya. Pada tanggal 29 sekolah itu sudah melakukan diseminasi transformasi insan pendidik kalau tidak salah ya. Insan pendidik berkecakapan abad 21. Itu diikuti oleh semua guru. Jadi itu difasilitasi oleh kepala sekolah melalui unit manajemen mutu yang dikomandani oleh Bu Riza waktu itu. Kebetulan saya juga memberikan materi tentang portofolio digital menggunakan Google Site ya. Jadi bagaimana kita mengajak teman-teman sejawat semuanya, Bapak Ibu, mentertibkan administrasi kita yang kita simpan di dalam bentuk portofolio digital melalui Google Site. Itu kita sudah lakukan pada tanggal 29 November kalau tidak salah ya waktu itu. Kemudian selain itu, jadi kalau Bapak Ibu guru sudah kita lakukan, artinya kita bekali kompetensi terlebih dahulu tentunya untuk memberikan transformasi kepada anak didik kita, hal itu mudah kita lakukan. Sehingga tidak hanya satu sisi saja pergerakan kita. Walaupun kemarin kita sudah agak vakum Pak beberapa minggu, tapi saya sama Pak Adi bertahap perlahan terus bergerak. Walaupun tidak ada kegiatan di LMS, tapi di sekolah kita terus bergerak Pak. Selain memiliki kecakapan abad 21, di sini juga kita memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Ini yang selalu kita tanamkan kepada anak-anak. Gitu. Jadi karena lingkungan yang nyaman, maka itu juga akan memberikan pengaruh besar terhadap pola belajar anak didik kita. Apalagi sekolah kita adiwiyata. Jadi lingkungan itu menjadi satu yang prioritas sehingga nanti untuk mencapai suatu kebahagiaan. Nah, ini adalah semua imajinasi yang di bawahnya saya juga sudah jadikan kalimat rumpang. Ya, seperti ini kira-kira di depan seperti ini. Kebetulan Bapak ini sudah saya buat sebelumnya dan ternyata tadi pagi juga harus ada seperti ini. Alhamdulillah sudah saya siapkan, Pak. Nanti tinggal artinya sudah siap dikemas kalimat rumpang yang sudah kami siapkan. Saya memimpikan murid yang berkarakter dan bahagia, memiliki kompetensi yang berkecakapan abad 21, serta peduli terhadap lingkungan. Karena saya percaya bahwa murid adalah ibarat blueprint yang dapat saya jadikan landasan kodrat keadaan, baik secara kodrat alam maupun kodrat zamannya. Ini katanya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam menetapkan tujuan dan harapan serta strategi dalam menuntun proses pendidikan. Nah, di sekolah saya mengutamakan suasana belajar yang dapat memberikan pengalaman belajar yang baik dan seterusnya. Ini kalimat rumpang Pak yang sudah kami buat beberapa bulan sebelumnya. Itu. Nah, merujuk dari imajinasi ini, baru saya menyelaraskan membuat sebuah visi. Namun sebelum visi saya sampaikan, di sini saya highlight terlebih dahulu visi sekolah. Jadi visi sekolah yang telah disampaikan oleh Pak Adi tadi di sini mewujudkan lulusan siap bekerja berkarakter. Makanya di sini berkarakternya saya highlight, berprestasi di tingkat nasional yang berstandar industri, berbudaya lingkungan. Nah, highlightnya ini yang kami sasar. Kemudian ada indikatornya juga dan juga visi dan tujuannya. Ini visi sekolah yang sudah disampaikan tadi sama seperti punya Pak Adi. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya, visi yang ingin saya sampaikan, visi yang saya miliki,
ini merujuk pada imajinasi saya tadi, impian saya. Jadi impian saya itu saya implementasikan dalam bentuk visi sebagai guru penggerak tentunya ya, mewujudkan generasi unggul, berkarakter dan berbudaya lingkungan. Keselarasan ini sudah kami lakukan bersama Pak Adi juga ya. Karena kemarin kebetulan sekolah itu memiliki 4 proyek besar, Pak. Ini yang perlu kami sampaikan, 4 proyek besar yang harus kita tuangkan juga dalam program sekolah ke depan, mulai dari 3A ya, kalau tidak salah ya tadi, 3A. Ada Adiwiyata, 4 ya, sama Adi Abdullah. 3A, Adiwiyata, Adi Usaha, dan Adi Wisata. Nah, yang terakhir itu Adi Abdullah, Pak ya. 3A. Kemudian 1 kurikulum merdeka. Nah, 4 proyek itu harus tertuang dalam visi sekolah. Sehingga kemarin itu sudah dilakukan sidang pleno terkait perubahan visi misi. Nah, di sela-sela itu kami juga menyelaraskan bagaimana program kita selaku guru penggerak juga bisa mensupport baik secara internal maupun eksternal terhadap kegiatan perubahan visi besar itu. Makanya di sini kita mengambil berkarakter. Berkarakter, karena karakter itu kan adalah sebuah pikiran dan tindakan, sehingga terbentuklah sebuah perilaku. Di mana perilaku yang diinginkan itu perilaku yang berkecakapan abad 21 dan berbudaya lingkungan. Jadi keselarasan ini saya pikir match dengan visi misi sekolah kita. Kemudian dari visi ini ada prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan yang dimana saya fokus pada bagaimana meningkatkan kemampuan dan keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis siswa tentunya dengan model pembelajaran berbasis proyek. Ini lebih pada apa namanya? Pembelajarannya, Pak. Kalau Pak Adi tadi di luar, karena kita memang tidak harus sama, Pak ya. Kita tidak harus sama, saling melengkapi. Kemudian pada prakarsa perubahan ini sama tadi sistem yang kita gunakan, artinya tahapan yang kita gunakan menggunakan apresiasi inquiry apresiatif ya, inquiry apresiatif melalui Bagja. Bagja, di mana Bagja itu kita membuat pertanyaan, kemudian mengambil pelajaran dan juga menggali mimpi apa yang kita inginkan. Kemudian menjabarkan sebuah rencana dari prakarsa perubahan, dan baru yang terakhir kita mengeksekusi sebuah rencana-rencana yang telah kita laksanakan. Saya kira ini Bapak pendamping Pak Salikin dan Ibu Maria untuk visi misi saya sebagai guru penggerak yang tadi kita sudah secara apa namanya tertulis secara teks sudah kami selaraskan dengan visi sekolah, yaitu di situ sudah saya highlight ada berkarakter dan berbudaya lingkungan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita tindak lanjuti dengan ngobrol bersama, diskusi bersama teman-teman, juga mohon masukannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Bapak Solehuddin Eskom. Ini betul-betul calon guru penggerak ya. Nah, kita butuh betul-betul beliau itu harus kita support ya. Siapa tahu nanti banyak dari guru-guru yang masih muda. Ya. Kenapa saya sampaikan masih muda? Karena di sini saya merasa malu ya. Saya sudah tidak muda lagi. Namun saya memang terus terang, kalau saya perhatikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adi dan Pak Soleh, ya, ada keinginan juga, tapi di sini sudah mati dengan keinginan saya karena ya hanya bisa membayangkan saja. Kita lanjut Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Adi Abdullah SPD dan juga Bapak Soleh Eskom. Ya. Kemudian mungkin ada di sini ada masukan atau respon yang positif dari Bapak Ibu. Monggo dipersilahkan, karena untuk mencapai visi atau impian ya atau pandangan di sini butuh kerjasama dan kerja keras dari semua pihak. Jadi tidak hanya sepihak saja, semuanya harus saling membantu Bapak Ibu ya. Terus terang saya tertarik dengan karakter kecakapan abad 21 dan
berbudaya lingkungan gitu ya. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau merespon atau memberikan masukan, dipersilahkan. Senyampang Pak Adi dan Pak Soleh sudah siap di sini ya. Dipersilahkan Bapak Ibu. Kertas-kertas tadi yang diberikan oleh Pak Adi. Sampun nggih. Masih 2, mungkin ada lagi. Dipersilahkan tadi untuk Pak Adi dan sekarang mungkin mau ditambahkan untuk Bapak Solehuddin Eskom ya. Berkarakter di sini ya. Berkarakter kecakapan abad 21. Berarti yang berkarakter di sini bukan hanya murid ya, tapi guru juga dituntut. Terus terang, karena kecanggihan teknologi Bapak Ibu ya, kita meskipun sudah angkatan lama, ya, kita harus berusaha bagaimanapun jangan sampai kita itu ketinggalan zaman. Istilahnya belajar itu tidak ada batas usia. Saya dari dulu tidak pernah mengenal yang namanya teknologi. Karena pada waktu sekolah saya tidak pernah menyentuh yang namanya komputer. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya kemajuan zaman, saya bisa melihat, bisa belajar. Apabila malu belajar terhadap yang muda, sekarang fasilitas banyak Bapak Ibu ya, bisa dilihat dari YouTube. Saya kadang malu bertanya kepada yang muda, saya buka YouTube ya. Meskipun saya lakukan dengan sembunyi-sembunyi, tapi alhamdulillah apa yang kita lakukan kalau kita berusaha, ke depannya pasti akan lebih baik. Karena guru itu harus betul-betul jangan sampai ketinggalan informasi apapun itu ya. Bukan hanya guru di bidang adaptif, bukan hanya guru di bidang produktif saja ya, karena kebetulan di sini yang menjadi calon guru penggerak adalah guru produktif ya. Untuk adaptif normatif saya masih belum melihatnya ya. Dan kemudian yang hadir di sini kebanyakan adalah guru produktif. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Bu Neti, mana Bu Neti? Bu Rika mungkin, monggo. Bu Risa, Bu Rika. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini saya tujukan kepada bisa Pak Adi, bisa Pak Soleh juga. Menyikapi tadi ada visi tentang abad 21. Kita ketahui bahwa di abad 21 kan siswa dituntut memiliki soft skill yaitu 4C, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, critical thinking, ya dan itu ada 4. Yang saya sikapi di sini dan ingin saya tanyakan, siswa kita kan tidak gaptek nih, teknologi itu sudah mengerti semua dan pinter-pinter lah anak-anak. Bagaimana caranya kita sebagai guru menyelaraskan antara kemajuan teknologi dengan siswa kita dan lebih-lebih jika kita bisa mengadopsi teknologi itu dalam proses pembelajaran kita. Bagaimana kiat-kiat atau mungkin saran dari Bapak calon guru penggerak supaya kita bisa nggak gaptek dan bisa memanfaatkan teknologi itu demi kemajuan siswa-siswi. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Ibu Rika mungkin. Ada tambahan lagi dari yang lainnya? Monggo. Mungkin dari Bapak-bapak, karena betul-betul ini merupakan suatu tantangan ya buat kita selaku pendidik ya. Kalau pengajar semuanya bisa mengajar. Ya. Yang jelas di sini adalah pendidik, karena mendidik itu sulit-sulit gampang ya. Siswa yang tidak bisa, kita jadikan bisa. Ya. Dengan berbagai macam karakter. Monggo, mungkin ada yang lain, dipersilahkan. Bapak-bapak yang muda-muda, monggo. Sambil lalu mungkin, Wida. Oh nggih, monggo sambil lalu. Monggo Pak Adi atau Bapak Soleh, dipersilahkan.
terima kasih. Pertanyaan luar biasa tadi dari Bu Rika. Perlu kami perkenalkan Bu Rika ini Ketua LSP. Jadi kita juga undang di sini selain dari MGMP masing-masing jurusan, RPL dan TSM, juga masing-masing unit di SMK 2 Keraksaan itu juga kita undang hari ini. Tadi terkait dengan kecakapan abad 21. Jadi pada dasarnya kami di sini mungkin concern salah satunya adalah memberikan pemahaman tentang literasi digital. Jadi bagaimana anak-anak memiliki pemahaman tentang teknologi itu sebagai sesuatu yang positif. Memang menyikapi teknologi ini kan bagai pisau bermata dua, ya. Bagai pisau bermata dua. Tidak hanya sisi positifnya, tapi sisi negatif itu ada. Akan tetapi di sini kami harapannya kita semua nantinya juga bisa menggunakan, mengarahkan sesuai filosofi dasar tadi, menuntun ke arah hal-hal yang baik nantinya. Contohnya misalkan di sini di program kami selama ini yang simpel saja. Kayak kemarin kita akhirnya mengadakan lomba e-sport dan lain-lain. Itu kan dalam rangka itu. Jadi game online, daripada anak-anak tidak kita akomodir, akhirnya kelihatan ada di luar main game, kita coba mengakomodir mereka. Energi-energi positif itu kita kumpulkan di sana. Dan alhamdulillah, ternyata di sana kan ada prestasi juga. Dari e-sportnya, kemarin itu 2 ya, TI semua. Jadi, dan itu kita tindak lanjuti. Kemarin kita tindak lanjuti. Itu salah satunya. Yang lain, kita juga memberikan pemahaman bagaimana anak-anak dia paham tentang konten-konten mungkin di kemajuan teknologi ini. Tentunya kan yang bisa menyaring adalah diri kita sendiri. Jadi memagari mereka dari dalam diri mereka sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama tentu adalah dengan cara memberi contoh. Jadi yang pertama tentu dengan cara memberi contoh. Itu yang utama. Jadi keteladanan pasti adalah menjadi yang utama. Berikutnya melakukan pembiasaan-pembiasaan, penyampaian-penyampaian yang baik. Kalau misalkan ada yang seperti kayak tadi, misalkan kayak main di luar, kita arahkan saja. Itu sebagian dari usaha kami. Lain-lainnya mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Soleh. Monggo. Oke. Monggo, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu. Oke, saya sedikit menanggapi tadi ya. Terus terang memang keteladanan ini sulit ya Bapak Ibu ya. Keteladanan itu yang dilihat dari siapa sih yang mengajar kan begitu. Siapa sih di sini, bagaimana peran kita sih. Nah, kalau misalkan kita bisa berusaha lebih baik, insya Allah akan menjadi teladan bagi siswa-siswi kita. Dan mereka yang dilihat adalah sosok ya, sosok yang betul-betul memberikan satu harapan ya, karena setiap hari mereka di sekolah bertemu dengan guru, otomatis di sini guru yang harus menjadi teladan. Dan itu pun agak susah ya Bapak Ibu, karena memang apa yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kadang-kadang menuntut kita ya, untuk sering meninggalkan mereka. Nah itu, jadi hal-hal yang seperti itu kita harus betul-betul menyikapi ya, supaya siswa itu sendiri tidak juga seenaknya terhadap kita. Oke. Jadi paling tidak lah kita itu betul-betul menjadi teladan buat mereka. Dan mungkin ada lagi, monggo. Silakan, Pak Adi. Oke. Nah, selanjutnya closing dari PP, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu
waktu yang diberikan kepada saya. Menyimpulkan dari hasil diskusi pada hari ini, yang pertama kesan saya ya, setelah saya masuk di sekolah ini, dukungan dari kepala sekolah dan semua Dewan Guru beserta staf di SMKN 2 ini sangat luar biasa. Harapannya ke depan semoga di angkatan-angkatan yang berikutnya, sekarang sudah sampai di angkatan 9 dan 10 ya, nanti pasti masih akan ada angkatan 11, 12 dan selanjutnya. Semoga semakin bermunculan CGP yang lain, karena kepala sekolahnya, karena meskipun semua mendukung tetapi pemegang kebijakan tetap berada di kepala sekolah juga, kepala sekolah sangat mendukung kegiatan ini, kegiatan CGP untuk Pak Adi dan Pak Soleh yang pertama kali ya CGP di sekolah ini, di SMKN ini. Nah, untuk Ibu Ida, Ibu Ida yang usianya sudah tidak bisa masuk di CGP, senasib dengan saya Ibu, saya dulu juga sudah daftar CGP, tetapi saya ditolak karena usia. Kemudian saya buka lagi SIM PKB, kok ternyata di program guru penggerak itu saya masih bisa daftar di pengajar praktik. Akhirnya saya mencoba klik mendaftar pengajar praktik, saya lengkapi berkas-berkasnya, rekomendasinya baik dari sekolah maupun dari dinas pendidikan, kemudian saya isi kuesionernya, isai, pertanyaan isai yang harus terdiri dari beribu-ribu karakter itu Ibu. Tips dari saya mengisi, nanti kan karena semua ini tips ya, semua yang akan mendaftar CGP maupun pengajar praktik maupun fasilitator dan semuanya, mengisi isai itu bisa dengan mudah sebenarnya, tidak harus mengetik 5.000 karakter, 3.000 karakter, saya dengan voice note. Mohon maaf ya, karena sekarang ini kami juga sedang ada pembekalan pengajar praktik, bukan pembekalan tapi penyegaran. Jadi ini sambil ikut daring ya, karena memang harus. Saya hanya pakai voice note di HP, kemudian saya pindah ke laptop. Akhirnya untuk mendapatkan 5.000 karakter isai di dalam LMS itu tidak mudah, tidak susah Ibu, gitu. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi, monggo. Begitu. Kemudian suatu kehormatan bagi kami bisa saya dan Pak Salikin Pak Solikin ya, bisa berada di tempat ini. Banyak sekali yang kami timba dari Bapak Adi dan Bapak Soleh. Jadi kami pengajar praktik itu bukan karena pinter, bukan. Tetapi posisinya beda-beda. Posisinya beda-beda, hanya bedanya kalau Pak Adi dan Pak Soleh ini adalah pemimpin di masa depan. Sedangkan kami selesai pengajar praktik, ya sudah selesai, tidak ada apa-apa, begitu. Dan yang sudah kami bersama dengan Bapak Adi yang saya rasakan, dan dua-duanya ya, dari hasil wawancara, dari hasil sharing, karena kami saling mengisi, saling menimba, sharing dan sebagainya. Ternyata memang beliau berdua ini selain memang senior di sini, tetapi juga kemampuan SDM-nya luar biasa. Aplaus untuk Bapak Adi dan Pak Soleh. Harapannya dengan dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari
para dewan guru dan staf di sini dengan kemampuan yang luar biasa, beliau berdua ini nanti akan lolos menjadi guru penggerak yang sesungguhnya. Iya, amin. Karena memang, ya betul. Memang prosesnya sulit ya, berat, sulit dan berat karena pekerjaan di dalam tupoksinya harus tetap jalan seperti biasa. Dan mereka harus mendapatkan tugas tambahan, padahal tugas tambahan itu luar biasa sibuknya. Banyak sekali yang harus beliau-beliau kerjakan, baik secara real maupun mengerjakan di LMS yang ada di SIM PKB tersebut. Begitu. Kemudian dengan visi yang sudah beliau sampaikan tadi, guru termantap abad 21 dan Bapak Soleh tadi apa? Saya sudah banyak mencatat, tapi ini guru berkarakter dan berbudaya lingkungan atau berwawasan lingkungan. Semoga dengan dua visi ini bisa diwujudkan dengan kurikulum yang akan datang. Kan biasanya di dalam sekolah itu dengan adanya tim kurikulum, ada tinjauan kurikulum di akhir tahun, ada evaluasi, ada berita acaranya, kemudian setelah dievaluasi apa yang harus dimasukkan ditambahkan di kurikulum 2023-2024 nanti dapat terlaksana dan SMKN 2 ini semakin jaya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga proses beliau berdua dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan untuk kami berdua, Bapak Solikin dan saya, Maria Louis, mohon dimaafkan. Terima kasih. Demikian tadi closing dari pengajar praktik ya untuk Ibu Maria Louis Marganise SPD dan juga Bapak Salikin MPD. Kami ucapkan terima kasih. Apa yang beliau sampaikan bisa menjadi penyemangat buat kita semua, bukan hanya yang di depan ini ya, tapi buat untuk semuanya. Mudah-mudahan SMK 2 banyak CGP dan PP ya, sehingga kita semua akan menjadi guru masa depan yang lebih baik dan kemudian untuk siswanya ya, lebih berkualitas dan berkarakter serta berbudaya lingkungan. Terima kasih kepada Ibu Maria Louis Marganise SPD dan Bapak Salikin MPD dan sekaligus penutup acara di sini. Saya selaku pembawa acara dan juga sekaligus moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kita sebagai manusia tidak luput dari berbagai macam kesalahan. Oleh sebab itu kita harus bisa mengantisipasinya. Dan sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya yang sudah meluangkan waktunya untuk datang menghadiri acara penyelarasan visi CGP dengan visi sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beranjak dulu Bapak Ibu. Mari kita foto bersama sebagai dokumentasi bahwa kita di sini juga pernah ya melakukan pertemuan ya untuk memberikan pendampingan individu kepada Bapak Abdi Abdullah SPD dan Bapak Solehuddin Eskom. Beri aplaus untuk Pak Adi dan Pak Soleh. Monggo, silahkan ke depan.